Perkenalkan, nama saya Masnah, usia saya 28 tahun. Saya sebagai pendiri Taman Baca Umum Maliklas di TPA Sumur Batu. Saya Nurjana, usia saya 25 tahun. Saya alumni dari Sekolah Alam Tunas Mulia dan sekarang saya relawan di Sekolah Alam Tunas Mulia. Ini ada cerita yang cukup unik. Sekolah Alam Tunas Mulia mempunyai seragam yang tidak berseragam. Gimana itu Pak ceritanya? Oh, jadi gini Pak, kita memang menerapkan sekolah yang paling gampang. Sekolah yang sangat mudah sekali. Jadi mereka sekolah itu biar kayak bermain aja lah. Jadi belajar sambil bermain dan bermain dalam belajar gitu ya. Jadi belajar juga bermain dan belajar. Itu makanya mereka kita terapkan sekolah nggak harus pakai seragam, nggak harus pakai sepatu, pakai sandal jepit boleh. Yang penting mandi Pak, yang penting mandi. Karena kalau habis mulung, pulang sekolah nggak mandi bagaimana Pak? Baunya kan seperti itu kan. Itu jadi mereka nggak berseragam, nggak pakai sepatu. Yang penting mereka mau belajar itu kalau bersekolah. Dan ini sih udah kita buktikan itu ternyata mereka tetap semangat Pak, walaupun seragamnya macam-macam. Nggak ada warna istilahnya, nggak ada satu warna. Kita macam-macam warna, karena mereka juga berasal dari berbagai daerah. Jadi di sekolah alam itu berkumpul dari berbagai wilayah ya. Ada yang dari Kerawang, ada yang dari Indramayu, dari Jawa ya. Bahkan ada yang dari Sumatera Pak itu kan. Jadi di situ mereka akan berkenalan dengan berkomunikasi, akan berinteraksi dengan berbagai orang dan latar belakang seperti itu. Oke Pak Nadam, kalau tadi kita bicara tentang tantangan, pasti ada satu cerita atau banyak cerita yang membuat Pak Nadam bisa nari nih Pak, dance itu ya. Lihat hasil-hasilnya, jerih payahnya, titik air mata, tantangan itu menghasilkan kemuliaan demi kemuliaan. Apa sih Pak, bisa ceritakan nggak Pak? Satu momen yang membuat Pak Nadam, wow. Ya, jadi ada satu ya yang memang luar biasa, yaitu salah satu murid saya bisa bikin lembaga seperti saya. Wow. Itu luar biasa karena saya sendiri waktu bikin lembaga juga penuh perjuangan kan. Ternyata ini ada yang ngikuti. Dan sekarang udah ada 2 yang bikin lembaga. Wow. Dan itu memang dari awal dari pendidikan. Setelah mereka kuliah, selesai kuliah kemudian saya suruh magang. Rata-rata mereka wajib setelah lulus kuliah wajib magang setahun minimal. Dari situ mereka kan bisa membaca. Oh, saya ternyata bisa mengembangkan. Yang satu pure murni dia mengembangkan tadinya taman baca kemudian menjadi sekolah. Sekarang udah muridnya sudah hampir 200 juga. Wow. Yang satu luar biasa juga karena dia sambil bekerja. Sambil bekerja di perusahaan, habis itu dia membuat lembaga sosial juga, membuat rumah baca itu. Itu luar biasa sekali kan. Setelah bekerja dia pulang ke rumah membimbing anak-anak, itu kan luar biasa sekali ya, sambil nggak berpikir kerjanya aja tapi membuat bagaimana mereka agar anak-anak itu juga bisa seperti mereka. Sebetulnya pengennya seperti itu. Saya telah dididik oleh sekolah alam sehingga saya pengen juga membuat kayak sekolah alam biar anak-anak di sekitar saya juga bisa seperti saya, seperti itu mereka. Wow, ini mulia sekali Pak Nadam. Seringkali kalau kita lihat anak didik kita lalu membuat sekolah seperti kita merasa disaingin, merasa kesel ya kan. Tapi Pak Nadam ini memang jiwanya jiwa mulia. Dahsyat sekali Pak Nadam, nggak merasa tersaingin tapi tambah ini menjadi satu kebanggaan tersendiri ya Pak ya. Dan memang saya selalu tekankan kepada murid-murid saya, kalau bisa bikin seperti yang sekolah alam itu, entah dimanapun berada itu, seperti itu. Selalu saya tekankan kepada mereka, seperti itu. So Anda kalau mau membangun sekolah, hubungin Sekolah Alam Tunas Mulia, nggak usah kompleks, pokoknya hati ya Pak ya, mau hati dan mau hidupnya bermanfaat buat sebanyak orang. Dahsyat sekali. Masnah merupakan salah satu alumni dari Sekolah Alam Tunas Mulia angkatan kedua yang turut mengikuti jejak Mas Nadam dengan membangun sekolah gratis yaitu Taman Baca Umum
Al-Ikhlas tahun 2017 di tengah pemukiman pembuangan sampah akhir dengan mayoritas semua siswanya anak-anak pemulung juga. Masnah terinspirasi oleh jejak Nadam yang memberikan perhatian dan pendidikan untuk anak-anak di wilayah Bantar Gebang. Jadi saya tuh dulu pengen sekolah negeri ya Kak, namanya kita SD-nya negeri, kita SMP-nya pengen negeri juga, tapi saya tanya sama orang tua saya, bisa nggak saya sekolah negeri? Terus kata orang tua saya, nggak bisa, kita mulung, untuk makan aja susah gitu, sehari-hari aja kita masih sulit, masih nyari gitu, makanan di sampah-sampah masih nyari gitu, gimana untuk biaya sekolah, beli seragam lah seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah mungkin Allah jawab doa saya, doa kedua orang tua, ada malaikat turun ke tempat kami, yaitu Pak Nadam namanya. Saya ditawarkan oleh beliau, mau nggak sekolah di kami gitu, tapi nggak pakai seragam. Saya pikir seragam kayak gimana ya, sekolah nggak pakai seragam gitu. Kira-kira mas, cita-cita saya pengen jadi guru tuh kecapai nggak sih? Tapi kata orang tua saya, dimanapun sekolahnya, kalau kita ambil ilmunya, insya Allah cita-cita kita tercapai. Saya coba datang, kok gubuk ya? Gitu, awalnya kan emang seperti gubuk ya, dari bambu gitu. Bisa nggak sih cita-cita saya tercapai? Tapi setelah saya mengikuti semua pelajaran dari Pak Nadam, alurnya seperti apa, mau lulus SMK tuh, saya malah ditawarin gitu, mau sekolah lanjut nggak? Dalam hati saya, ya Allah itu emang mimpi saya gitu, pengen jadi guru. Mungkin Pak Nadam inilah jalan saya gitu, ngomong sama orang tua, boleh. Ya udah, akhirnya dapat beasiswa dari Pak Nadam sampai saya lulus S1 dibeasiswain oleh beliau gitu. Makanya beliau itu salah satu istilahnya yang berjasa buat saya, hingga saya pun memiliki hati seperti ini karena saya menyontoh beliau gitu, bahwa pendidikan itu dimanapun bisa. Yang penting kita punya hati, punya niat, punya tekad, seperti itu. Taman Baca Umum itu berdiri dari hati ya ke awalnya, karena saya anak pemulung, memiliki kemudahan, alhamdulillah dapat kemudahan untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu S1. Terus saya melihat banyak anak di sekeliling saya di usia mereka yang harus udah SMP, tapi tidak bisa baca tulis. Saya sampai tanya, kenapa nggak bisa baca tulis? Mereka bilangnya, karena saya ikut mulung. Terus juga sekolah ribet, kata dia gitu. Terus saya dalam hati, ya Allah saya dapat kemudahan, tapi teman-teman saya menderita gitu. Ya akhirnya saya ngomong sama orang tua, gimana kalau pengabdian saya di sini aja gitu, di pemulung ini. Alhamdulillah orang tua mengizinkan, akhirnya saya buatlah, awalnya bukan taman baca, TPQ, sambil baca tulis Quran juga gitu Pak. Lambat laun di 2017, alhamdulillah saya didukung sama pihak pemerintah setempat untuk membuat taman baca ini, yaitu rumah singgah untuk anak-anak pemulung bisa baca tulis. Di situ saya merasa bahagia, anak-anak apresiasi mau bersekolah, terus mau belajar. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah memiliki izin untuk anak-anak usia dini atau PAUD-nya, dan kita tetap masih mau istilahnya belajar, itu istilahnya mengajar untuk anak-anak yang besar gitu. Sampai sekarang murid kita itu sudah 100, hampir 200 malah untuk PAUD-nya sama usia besarnya, seperti itu. Jadi kenapa saya bangun Taman Baca ini ya seperti itu, dari hati saya untuk anak-anak di sini, karena mereka lah generasi selanjutnya. Mungkin saya 10 tahun ke depan mungkin nggak tahu ya umur hidup manusia, tapi mereka ini yang masih kecil inilah generasi selanjutnya. Makanya itu saya selalu berdedikasi ingin mengajar di sini. Kita bisa melihat senyuman. Senyuman itu suatu kebahagiaan. Nah, dari situlah saya merasa bahwa hidup saya itu bahagia. Jadi kemarin itu seminggu nggak masuk tuh rasanya, ya Allah bahagia saya ini kurang gitu. Karena kebiasaan bahagia kami itu bersama anak-anak di sini gitu. Makanya ke orang tua pun, saya kan istilahnya lulusan S1, kayak pasti orang tua pengennya yang lebih sama anak. Tapi alhamdulillah mereka mendukung dengan apa kegiatan saya yang lillahi ta'ala ya untuk mereka aja gitu. Karena anak-anak pun nggak saya pintain sepeser pun untuk bisa sekolah di sini. Walaupun mereka nggak punya data, tetap kita pinta gitu. Kita pinta untuk sekolah, bukan datanya, kita pinta untuk sekolah. Yang penting belajar, belajar dan belajar. Untuk masalah data nanti saja, seperti itu. Jadi hikmahnya itu saya bisa memiliki hati seperti ini, punya tekad, punya niat, dan punya
istilahnya kemampuan untuk berbagi juga, walaupun dengan cara pendidikan seperti itu. Karena kan saya pun di sini nggak cuma saya anak pemulung ya, tapi ada yang ibu rumah tangga yang istilahnya dia kan udah layak hidupnya, tapi dia mau mengabdi di sini. Jadi saya pikir bahwa niat kita tuh bukan hanya dari orang yang awalnya tuh susah, nggak. Orang yang mampu pun kalau memang punya hati dan punya jiwa sosial, pasti dia bisa. Entah di sini atau di lingkungannya, terserah. Karena kan banyak kadang kita mikirnya, oh di sana kaya-kaya, tapi belum tentu ada di posisi di mana banyak orang yang susah juga seperti itu. Jadi saya ke sekolah alam pun posisinya jauh sama Pak Nadam, udah bikin aja di tempat kamu. Karena di tempat kamu pun layak untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Akhirnya dari dukungan itulah saya bisa sampai membangun saat ini sampai di 2022. Alhamdulillah. Mimpi mungkin kalau itu ya sedih ya Kak, cuma kenapa saya bisa jadi narasumber mungkin itu karena dukungan Pak Nadam sendiri gitu. Beliau ingin menunjukkan bahwa ini loh anak-anak yang tumbuh dari sampah tapi bisa menjadi orang seperti itu. Jadi mungkin ke depannya beliau juga pernah ngomong pengen bikin buku lagi yang berjudul istilahnya apa ya, pengabdian kita yang tanpa dibayar atau tanpa jasa ya. Karena saya sendiri tidak pernah memungut apapun gitu ke anak-anak. Yang penting mereka bisa belajar seperti itu. Jadi mungkin saya pun istilahnya ke teman-teman bahwa jangan pernah mandang sesuatu itu dari nilai. Karena nilai itu tidak cukup untuk kita, karena sehari bisa hilang. Tapi kalau mereka berterima kasih, mereka bisa menjalankan apa yang kita berikan, itu akan lebih istilahnya lebih terasa seperti yang dilakukan Pak Nadam kepada saya. Itu saya bisa melakukan apa yang beliau katakan kepada saya dan itu akan terus terasa kepada beliau, apalagi saya yang diberikan ilmu oleh beliau seperti itu. Inti dari Negeri Sampah itu mimpi kami anak-anak pemulung yang bisa berkarya dengan diri kami sendiri dan melepas image bahwa sampah itu tidak akan berhasil, tapi mimpi dari Negeri Sampah itu akan menjadi orang. Itu yang kami buktikan sekarang. Nurjana ingin adik-adik di sekolah Tunas Mulia mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak-anak pada umumnya, bahwa anak-anak dari kawasan pembuangan sampah Bantar Gebang tidak kalah prestasi dan akademiknya. Ini dia satu cerita untuk Indonesia. Saya mengenal Sekolah Alam Tunas Mulia itu dengan keadaan orang tua sedang kesulitan ekonomi. Lalu orang tua saya mencari cara nih gimana biar anaknya tetap sekolah. Lalu diperkenalkanlah sama Sekolah Alam Tunas Mulia ini yang beritanya di sekolah ini tidak dipungut biaya sedikit pun. Saya angkatan pertama dari Sekolah Alam Tunas Mulia ini Kak. Jadi awal-awal itu hanya beberapa anak di sini tuh waktu dulu untuk sekolah tuh agak susah ya Kak. Jadi untuk peminat pertama itu kita hanya ada 8 orang, nah, termasuk saya. Lalu kita gugur menjadi 6 orang, lalu gugur lagi menjadi 4 orang, yang alhamdulillah 4 orang ini sekarang kita sudah kuliah semua dan menjadi alumni Sekolah Alam Tunas Mulia yang pertama yang mengemban pendidikan sarjana S1. Yang saya dapatkan dari sekolah ini, yang saya rasakan Kak, tidak beda dari sekolah-sekolah lain di luaran. Tidak beda, pelajarannya pun saya sama dapatnya sekolah kayak di sekolah-sekolah lain. Terus juga ilmunya pun sama, terus juga pengalamannya pun sama. Tapi yang lebih saya merasa istimewa lagi di sini, saya merasanya lebih banyak dapat daripada sekolah-sekolah umum. Lalu pengalaman yang saya masih ingat waktu dulu ya Kak, pengalaman saya adalah saya bersekolah di sini tidak pernah yang namanya patah semangat. Karena ketika saya merasakan patah semangat, di sini banyak Kak relawan-relawan yang datang, mulai dari kalangan yang biasa sampai kalangan-kalangan yang sudah memiliki latar belakang yang sangat menakjubkan. Nah, itu membuat anak-anak di sini dengan saya juga gitu merasakan sangat termotivasi untuk menggapai cita-cita gitu. Jadi relawan dan kembali ke sini, menurut saya Kak belum bisa memberikan apa-apa untuk sekolah ini. Sementara yang saya lihat orang-orang yang di sini selalu memberikan apapun yang mereka punya.
karena saya hanya mempunyai ilmu dan saya merasa saya tuh dapat ilmu dari sini loh, kenapa nggak saya balikan lagi ilmu saya ke sini. Nah, seperti itu sih saya merasanya, kenapa saya harus jadi relawan di sini, karena saya mendapat pengalaman di sini, saya mendapat ilmu dari sini, kenapa saya nggak membagi ke adik-adik sekarang. Jangan sampai adik-adik merasa karena sekolah di sini tanpa gedung-gedung yang mewah, tanpa peralatan yang mencukupi, mereka hanya selesai impiannya sampai di sini. Tidak, mereka harus melihat bahwa ada saya loh yang bisa, walaupun sekolah di sini kita bisa berpendidikan setinggi-tinggi mungkin. Lagi kalau saya pikirkan lagi, kalau saya renungkan lagi, banyak sekali pelajaran yang saya bisa dapat dari sini. Salah satunya adalah mensyukuri apa yang kita dapat, apa yang kita jalani, itu pasti ada ujung yang membuat kita merasa, oh ini loh jalan kita gitu. Jadi kita bisa menjalani apa yang sudah ditakdirkan untuk kita itu dengan ikhlas. Dan kita dengan ikhlas pun kita jangan lupa bekerja keras. Nah itu, dengan ikhlas dan bekerja keras kita bisa menggapai apapun yang kita inginkan. Motivasi yang Pak Nadam kasih itu yang paling saya ingat itu sih kata-kata itu Kak. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, jangan pikirkan dulu hasilnya, langkahkan aja dulu. Pasti kalau kamu berniatnya baik, itu hasilnya akan lebih baik daripada apa yang kamu harapkan. Makasih kepada Pak Haji Nadam yang tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah menyerah untuk menyokong pendidikan kita di Sekolah Alam Tunas Mulia ini, di Bantar Gebang ini. Dan terima kasih telah memberikan kita kesempatan yang sangat besar, mengemban pendidikan yang sangat tinggi. Dan terima kasih Pak Haji Nadam atas dedikasinya kepada kita. Wow, Pak Nadam, tadi kita telah berbincang-bincang ya, impian dari negeri sampah ya. Lalu kita melihat bahwa programnya itu sangat kreatif, memakai alam, matematikanya, menghitungnya, lalu guru-gurunya, ini guru-guru yang menurut saya sangat dahsyat sekali sih ya. Pak Nadam, tantangan apa sih yang mungkin selama ini Pak Nadam alami? Ada nggak sih Pak? Ya, tantangan sebetulnya banyak Pak. Tapi kan bagi kita, para relawan yang ada di Sekolah Alam itu, kita harus bisa merubah tantangan menjadi peluang gitu. Jadi, wow, tantangan menjadi peluang. Ya. Contohnya misalnya anak-anak pada nggak mau sekolah. Ini kan sebenarnya bagi tantangan berat nih, anak-anak pada nggak mau berangkat nih. Peluang kita untuk bisa mengedukasi anak-anak, mengedukasi orang tua. Jadi tantangan pertama sebenarnya itu dari kesadaran orang tua untuk menyekolahkan. Sangat rendah pada waktu itu. Akhirnya kita akan bisa beredukasi. Kita bisa datangin mereka yang nggak mau menyekolah anak-anaknya gitu kan. Ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah karena kita memang sekolah yang nggak berbayar ya, mereka semuanya gratis, kan masalah dana kan. Iya. Nah ini kan tantangan sekaligus peluang Pak. Peluang untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berlebih, yang punya harta untuk bisa bersedekah, untuk bisa berdonasi. Kan memberikan peluang mereka nih. Mereka mau berdonasi ke lembaga yang tepat Pak. Iya. Dan kita tunaikan benar-benar. Kita tunaikan benar-benar, mereka mau berdonasi dalam bentuk barang, bikinin bangunan, boleh. Berdonasi dalam bentuk buku, boleh. Wow. Berdonasi dalam bentuk yang lainnya boleh. Kita nggak mesti harus dalam bentuk uang. Donasi itu. Bahkan yang mereka menyumbangkan tenaganya untuk mengajar. Kita sangat welcome sekali Pak Jim ini. Wow. Kemarin kita kedatangan dari orang Belanda namanya Miss Louis. Mengajar di Sekolah Alam Pak. Langsung dari Nederland. Karena bapaknya itu punya perusahaan di Bantar Gebang. Namanya The House, perusahaannya The House. Oke. Nah, anaknya itu mengajar kemarin. Pakai bahasa apa? Ya, bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris Pak. Mereka, jadi anak-anak sekolah ngerti bahasa Inggris? Ya pokoknya saya yang ngerti lah, dikit-dikit lah. Dikit-dikit ngerti. Bahkan besok hari Senin saya langsung belajar dengan orang Jepang live Zoom langsung dari Wakayama University. Gitu, besok mereka. Jadi mereka belajar dari berbagai negara itu Pak. Seperti itu. Pak Nadam ini dahsyat sekali. Ya teman-teman, ayo ambil bagian, kunjungi Sekolah Alam Tunas Mulia, Anda pasti akan berubah. Pak Nadam, ini ngomong pribadi ya, mimpi Anda sendiri apa sih setelah semuanya ini ngelihat Sekolah Alam Tunas Mulia, tunas-tunasnya jadi orang-orang yang mulia. Sekarang mimpi Mas Nadam pribadi apa mimpinya? Sebenarnya kalau mimpi saya gini Pak. Jangan mimpi sekolahan ya, mimpimu sendiri. Mimpi saya adalah saya bisa bermanfaat
sebanyak-banyaknya bagi manusia yang lain. Itu aja mimpi saya. Wow. Jadi saya nggak punya mimpi secara khusus, saya nggak pengen punya rumah yang besar, saya nggak pengen punya perusahaan, saya nggak pengen usaha. Mimpi saya bisa bermanfaat yang banyak bagi orang lain, entah lewat jalan apapun. Lewat jalan pendidikan bisa. Kalau saya punya uang ya saya berderma, saya punya tenaga, saya pakai tenaga, saya punya pikiran pakai pikiran. Seperti itu aja Pak. Simpel aja hidup saya. Yang penting bermanfaat bagi orang lain. Sebanyak-banyaknya, bukan satu dua, sebanyak-banyaknya orang lain. Makanya saya bikin lembaga. Kalau bikin lembaga kan bisa menjembatani banyak orang. Ada orang jadi relawan. Kalau nggak ada lembaga saya, mereka nggak bisa jadi relawan Mas Jimmy. Kan membuat pahala bagi para relawan nih. Transfer ilmu kepada murid, muridnya mendapat ilmu. Ya kan? Ilmunya bermanfaat, itu para relawan nih. Itu seperti itu. Bagi para donatur kan jembatan banyak nih. Mereka yang punya dana bisa berinfak, bersedekah, mendapat pahala lewat kegiatan yang saya bikin. Jadi bermanfaat buat yang banyak, orang banyak. Gitu, seperti itu Pak Jimmy. Wow. Jadi Pak Nadam udah nggak mau kepingin apa-apa, cuma hidupnya untuk bermanfaat. Jadi saya sendiri sampai malu nih Pak. Saya masih kepingin banyak ini ABC. Harus belajar dari Pak Nadam banyak sekali. Dan kalau saya membangun usaha, memang saya lagi membangun usaha, tapi usaha itu untuk orang lain Pak. Saya udah merintis usaha, ada warung, itu yang jalanin orang lain, bukan saya. Jadi mereka yang tadinya nganggur, saya bikinin usaha, saya kasih modal buat mereka hidup itu seperti itu. Dan target saya memang saya udah punya mimpi juga, saya pengen membangun 100 usaha, tapi bukan buat saya Pak, buat mereka yang lain. Saya cukup melihat kalau mereka bahagia, mereka bisa ekonominya meningkat, saya senang Pak. Itu sama juga mereka anak-anak yang kita didik, kalau mereka sudah berhasil, sudah sukses, bekerja di perusahaan, ya, bekerja di kantoran, itu saya senang karena hidup saya bermanfaat buat orang lain seperti itu, Pak Jimmy. Bagi saya Pak Nadam ini adalah profesor Nadam Dwi Subekti. Ini dahsyat sekali Pak. Sukses selalu. Semua karya daripada Pak Nadam, saya kira Allah akan menghitungnya. Surga akan menghitung setiap titik air mata dan jerih payah daripada Nadam. So keep on strong untuk Pak Nadam ya, untuk teman-teman semuanya. Ayo kita ambil bagian, yuk kita bersama-sama mimpi. Mungkin Anda tidak mimpinya dari negeri sampah, mungkin berkelimpangan, tapi apa artinya itu semuanya? Yang kecil aja sanggup bisa mengubah menjadi besar, apalagi Anda semuanya. Take part, ambil bagian. Pak Nadam, pesan apa yang diberikan? Satu pesan untuk Indonesia ini Pak Nadam. Ya, ayo Indonesia bangkit kalau banyak orang yang menjadi relawan. Wow. Karena mereka bekerja dengan hati, tidak pamrih. Seperti para pejuang kita, ya, Pak Jenderal Sudirman itu panutan saya. Saya sekolah di Universitas Jenderal Sudirman Pak, unsur singkatannya. Saya selalu pegang kata-kata Pak Jenderal Sudirman kan. Rawe-rawe rantas malang-malang putung ya kan bahasanya kan. Kita berjuang ikhlas ya, tidak mengharapkan apapun dari perjuangan kita gitu kan. Ya, Wow. Jadi kita harus makanya dinamakan relawan. Relawan itu ayo kita banyakin para relawan di Indonesia. Kalau banyak para relawan di Indonesia, insya Allah Indonesia akan maju, Indonesia akan bangkit dari keterpurukan, akan lebih berjaya lagi. Karena relawan itulah kuncinya. Seperti zaman dulu para pejuang itu relawan semua. Mereka berjuang memerdekakan Indonesia tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting Indonesia merdeka. Gak minta dibayar, bahkan nyawa pun dikorbankan untuk Indonesia merdeka. Itu seperti itu Pak Jimmy. Wow. Pak Nadam dahsyat sekali. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kita berbincang-bincang. Saya melihat dan saya kira banyak hal yang bisa kita katakan, tapi karena waktu dan sebagainya kita mudah-mudahan bisa ketemu di tempat yang lain. Dan buku yang kedua, buku ketiga, dan insya Allah semua yang dilakukan oleh Pak Nadam dan semua relawan daripada Sekolah Alam Tunas Mulia boleh dikenang di Indonesia. Dan saya rasa Pak Nadam ini patut menerima sate lancana lah gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Presiden melihat program kita ini dan memanggil Pak Nadam ke istana ya Pak ya. So sukses Pak Nadam. Insya Allah semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jimmy semua karya-karyanya. Sudah diberi kesempatan untuk berbicara di channelnya ya Pak Jimmy Untoro. Thank you Pak Nadam. Apapun tantangan kita telah belajar dari Pak Nadam sendiri bahwa dimanapun Anda berada, tantangan itu kita bisa ubah menjadi sebuah pengharapan, dan pengharapan
mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. So, terima kasih Anda telah menonton dalam program ini. So, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di Satu Cerita untuk Indonesia.